Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel YouTube aku Iradika. Kali ini aku masih membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Karena materinya sangat banyak, jadi teman-teman jangan bosan ya untuk terus mengikuti video dari aku. Nah, gak usah berlama-lama, langsung saja kita baca soalnya. Tapi sebelumnya, aku minta teman-teman untuk memberikan subscribe kepadaku agar aku terus semangat dalam membuat video selanjutnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku doain semoga teman-teman lulus CPNS tahun ini. Amin. Ya, soal pertama. Penetapan pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia dilakukan oleh A. BPUPKI, B. Panitia 9, C. PPKI, D. Presiden, atau E. Dewan Konstituante. Dan ini sudah ada jawabannya, yaitu jawabannya adalah C, yaitu PPKI. Pembahasannya adalah PPKI pada sidangnya yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 hal, yaitu 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. 2. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga adalah membentuk komite nasional untuk membantu kinerja presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk. Oke, selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi dinyatakan sah digunakan sebagai dasar negara di Indonesia pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 16 Agustus 1945, dan C adalah 18 Agustus 1945 atau D. 19 Agustus 1945. Atau E 20 Agustus 1945. Dan jawabannya adalah C 18 Agustus 1945. Pembahasannya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada saat sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali, yang berkedudukan sebagai pembantu presiden adalah A. Senat, B. DPR, C. Komite Nasional, D. Perdana Menteri, atau E. Menteri. Dan jawabannya adalah C. Pembahasannya, Komite Nasional ditugaskan untuk membantu presiden karena saat itu MPR dan DPR belum terbentuk. Selanjutnya, keputusan MPR mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden harus disetujui sekurang-kurangnya A. 3/4 dari jumlah anggota yang hadir, B. 50% plus 1 dari jumlah anggota yang hadir, C. 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, D. 50% dari jumlah anggota yang hadir, atau E. 25% dari jumlah kehadiran. Dan jawabannya adalah C. Pembahasannya, sesuai dengan pasal 7B dijelaskan bahwa keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Selanjutnya, apabila terjadi kekosongan wakil presiden, yang memilih wakil presiden selanjutnya adalah A. Presiden, B. MPR, C. DPR, D. Komisi Yudisial, atau E. Mahkamah Konstitusi.
Dan jawabannya adalah B, MPR. Pembahasannya, pada pasal 8 ayat 2 dijelaskan bahwa apabila terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Selanjutnya, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan hasil pasal yang sudah diamandemen pada tanggal A. 21 Oktober 1999, B. 18 Agustus 2000, C. 9 November 2001, D. 11 Agustus 2002, atau E. 15 September 2003. Dan jawabannya adalah B. Pembahasannya, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan bunyi pasal 26 yang diamandemen pada tanggal 18 Agustus 2000 atau amandemen kedua. Selanjutnya, lambang negara adalah Garuda Pancasila diatur pada pasal A35, B34, C36, D35A atau E36B. Dan jawabannya adalah D, 35A. Pembahasannya, pada pasal 36 itu bunyinya adalah bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pasal 36A dengan bunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan pasal 36B adalah berisi lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Selanjutnya, pada pasal 24A menjelaskan bahwa ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh A. Komisi Yudisial, B. Hakim Agung, C. Presiden, D. MPR, atau E. DPR. Dan jawabannya adalah B. Hakim Agung. Pembahasannya, pada pasal 24A ayat 4 dijelaskan bahwa ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, maka A. Boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu dengan adanya perubahan. B. Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. C. Diajukan pada sidang DPR yang akan datang. D. Mengganti draft RUU dan disidangkan kembali. Atau E. Langsung diundangkan dan ditulis pada lembaran negara. Dan jawabannya adalah B. Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Pada pasal 20 ayat 3 berbunyi, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Pemilihan umum harus dilakukan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil diatur dalam pasal A18, B20, C21, D22A atau E22E. Dan jawabannya adalah E, 22E. Pembahasannya, sesuai dengan hasil amandemen ketiga, pasal 22E menjelaskan bahwa pemilu harus dilakukan sesuai dengan asasnya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali.